Halo teman-teman, hari ini aku pengen nge-share soal salah satu novel yang aku lagi ikutin dan aku suka. Kebetulan udah ada manualnya dan ini judul bahasa Inggrisnya adalah How to Hide Emperor's Child. Nah, bahasa Indonesianya bagaimana menyembunyikan anak kaisar. Ini kalian bisa lihat manualnya di mana-mana dan kita mulai aja untuk merangkum novelnya. Jadi novelnya tak rangkum per chapter. Semoga istiqomah. Oke, kita mulai. Novel yang pertama ini menjelaskan soal latar belakangnya. 10 tahun yang lalu, Astell von Reston dididik keras untuk menjadi putri mahkota kekaisaran. Ini dia mengikuti banyak kelas, jadi ada kelas politik, sejarah, studi militer, dan beberapa jenis seni atau bahkan sastra. Yang paling sulit di sini adalah kelas tata krama, dan Astell berpikir bahwa kesulitannya itu lebih tinggi daripada rumusnya. Dia bahkan tidak bisa bermain dan beristirahat seperti anak-anak yang lainnya. Hal ini tuh bermula ketika ulang tahunnya yang ke-10. Di situ dia bertemu dengan Kaizen. Kaizen adalah seorang putra mahkota yang mempunyai mata merah dan rambut hitam. Di saat itu, Kaizen memberikan hadiah berupa kalung yang disebut dengan cahaya bulan biru. Kalung ini adalah harta keluarga kekaisaran yang diterima oleh permaisuri terdahulu kekaisaran Astell. Hadiah itu juga sebagai tanda pertunangan sang pangeran dengan Astell. Nah, saat itulah Astell mendapatkan tujuan hidupnya, yaitu menjadi permaisuri atau istri dari Kaizen. Kemudian 10 tahun berlalu. Tiba-tiba ada sebuah rumor atau desas-desus di sekitar tempat tinggal Astell bahwa putra mahkota ingin memutuskan pertunangannya dengan Astell. Nah, Duke Reston sebagai ayah Astell ini ingin segera menghapuskan rumor itu. Jadi dia mengusulkan untuk mempercepat pernikahan mereka kepada kaisar. Nah, saat itu kaisar menyetujuinya sehingga dengan waktu yang sangat pendek mereka pun menjadi suami istri. Nah, pada saat malam pertama, Kaizen mengungkapkan kepada Astell bahwa ia ingin menunda mempunyai anak karena mengingat usia mereka yang cukup muda saat itu, jadi mungkin lebih baik kita untuk menunda mempunyai penerus. Nah, karena Kaizen ini tidak ingin membebani Astell, jadi dia yang menawarkan diri untuk meminum obat kontrasepsi. Nah, setelah itu malam pertama pun dimulai. Kenapa malam pertama dilakukan? Karena itu merupakan ritual khusus ya kalau di kekaisaran. Jadi misalkan malam pertama tidak diadakan, maka nanti akan ada rumor di kalangan istana. Jadi mereka pun melakukannya. Nah, si Astell juga berharap walaupun hubungan mereka tidak saling mencintai, jadi paling enggak mereka bisa hidup dengan damai dan saling menghormati. Nah, pagi itu setelah malam pertama, tiba-tiba ada kabar berduka yang mengagetkan bahwa kaisar telah meninggal dunia. Nah, setelah itu Kaizen pun pergi dan mengurus berbagai hal sampai akhirnya sorenya Kaizen yang sudah dianggap menjadi kaisar baru, dia datang ke Astell dan meminta perceraian. "Ceraikan aku," katanya Kaizen. "Lagi pula kamu tidak mencintai, bukan? Karena pernikahan ini itu keinginan dari kaisar terdahulu, bukan keinginan kita." Nah, di situ Astell tentu aja kaget dan tercengang. Dia bahkan mengingat kenapa selama ini aku berusaha keras, alasanku untuk berusaha keras seperti apa, belajar, kemudian banyak hal yang ia korbankan hanya untuk laki-laki di depannya ini yang bahkan sekarang meminta perceraian di saat umur pernikahan mereka belum genap 1 hari. Akhirnya ia menjawab, "Ya, kamu benar, kita tidak saling mencintai."
Nah, perceraian itu menjadi kabar yang tentu saja heboh di Kekaisaran Astel. Nah, dia menjadi permaisuri 1 hari, rekor permaisuri 1 hari. Kemudian dia pergi. Nah, di saat itu Duke Reston sebagai ayahnya Astel sangat marah karena kenapa kamu menerima perceraian itu dengan mudah? Di Kekaisaran sebenarnya perceraian itu sangat sulit terjadi. Tapi karena kedua belah pihak menyetujui untuk bercerai, maka perceraian ini atau mereka berpisah dengan sangat cepat. Nah, ketika Astel sudah diusir dari rumahnya, akhirnya Astel pun pergi ke desa yang dekat dengan hutan. Dia membeli sebuah rumah kecil di sana, dan dia ingin hidup mungkin dengan menjual bordir dan sebagainya. Waktu berlalu dengan tenang dan damai, sampai akhirnya di suatu hari ia mendengar perkataan dari seorang apoteker di dekat rumah. Kupikir kamu hamil. Kemudian timeline berganti. Suatu langkah yang terdengar dari bawah. Jadi ada sebuah suara langkah kaki dari lantai bawah. Kemudian di situ Astel panik karena ada langkah kaki. Jadi dia berlari membuka suatu bungkusan kecil, dan di situ ada sebotol kecil obat. Nah, obat ini diteteskan kedua mata anak. Saat itu dia sudah 2 bulan dalam perlarian untuk menghindari prajurit dari Kekaisaran. Nah, seminggu ini dia sudah mulai bekerja di sebuah toko roti, di mana lantai pertamanya tokonya dan lantai keduanya tempat Astel tidur beserta anaknya. Setelah meneteskan obat yang ada di botol kecil itu, warna mata anaknya berubah jadi biru. Jadi awalnya merah, kemudian menjadi biru. Astel kemudian memeluk anak itu dan berterima kasih. Terima kasih ya, kamu sudah bersabar selama ini. Bang, bang, bang. Jadi suara pintu didobrak. Nah, di sana ketika pintunya sudah terbuka, di sana ada sebuah ksatria dengan seragam militer tentara Kekaisaran masuk melalui pintu yang sudah terpang-camping dan berkata, Nona Astel, yang mulia Kaisar sedang mencari. Dan chapter 1 berakhir di sini. Jadi di sini bercerita soal Astel yang melarikan diri untuk bersama anaknya di sebuah toko roti dan mengalami masa pelarian selama 2 bulan untuk menghindari tentara Kekaisaran. Jadi di sini Kekaisaran sedang mengerahkan tentaranya untuk mencari permaisuri 1 hari, yakni sampai jumpa di cerita selanjutnya. Mungkin chapter kedua akan aku rangkum lagi lebih padat, dan kalau misalkan kalian pengennya versi yang lengkap, silahkan baca novelnya, banyak banget di Google, silahkan cari. Sampai jumpa.